Selamat pagi pemirsa di iNews Jabar bersama saya Irfan Budiawan. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengupdate terkait bagaimana antisipasi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini juga terus diantisipasi oleh berbagai kalangan dan juga tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita akan berbincang pada kesempatan pagi hari ini bersama Direktur Utama Rumah Sakit Paru Rotin Sulu. Bergabung bersama kami Bapak Dr. Edi Sampurno. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Irfan, selamat pagi para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung di iNews Jabar. Pak Edi melihat tentunya saat ini masyarakat terutama juga seluruh kalangan terus mengantisipasi penyebaran COVID-19 ataupun juga virus corona ini. Sejauh mana tentunya tren peningkatan COVID-19 ini terutama di Rumah Sakit Rotin Sulu apakah memang sedikit banyak terus bertambah atau bahkan juga ada secerca harapan bahwa banyak juga yang sembuh nih Pak Edi? Ya, jadi di Rumah Sakit Paru sampai saat ini memang semakin lama semakin banyak ya, baik pasien-pasien yang PDP maupun yang sudah terkonfirmasi positif mengidap COVID-19. Oleh karena itu kita harapkan semua pihak mari kita bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Bersama pasti kita bisa. Oke, jadi saat ini trennya masih cenderung meningkat atau bertambah ya Pak ya? Bertambah. Pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini. Betul. Nah, melihat sejauh ini sebetulnya faktor apa dari pasien yang masuk di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu terutama faktor yang kalau dilihat bahwa mereka ini memang berdekatan dengan yang positif atau seperti apa yang akhirnya juga bertambah banyaknya pasien COVID-19 ini Pak? Ya, jadi bertambah banyaknya pasien COVID-19 ini tentu di masyarakat masih ada sumber penularan. Ini yang harus kita perhatikan dengan betul ya. Jadi ada sumber penularan di masyarakat. Kemudian juga masyarakat masih ada kontak dekat dengan pasien-pasien COVID-19 ini. Jadi harapan kita kan sumber penularan itu dapat diisolasi dengan baik. Kemudian masyarakat juga tinggal di rumah agar supaya tidak tertular oleh pasien-pasien COVID-19 ini. Jadi esensinya ada dua itu, Mas Irfan ya. Jadi sumber penularan dan jangan tertularkan kepada orang lain. Ya. Oleh karena itu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan baik. Harapan kita maka pasien-pasien COVID-19 di Indonesia ini terutama di Jawa Barat dan khususnya di Bandung bisa trennya semakin lama semakin turun. Oke, jadi kalau melihat bahwa dari pasien-pasien yang masuk terutama di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu adalah kontak erat dari penderita sendiri ya Pak, rata-rata seperti itu? Betul, jadi pasti ada riwayat kontak dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif ya. Meskipun kadang-kadang kontaknya tidak diketahui ya, karena banyak pasien-pasien OTG ya tanpa gejala itu juga menularkan kepada kita semua ya. Kewaspadaan ya, universal precaution itu harus kita terapkan bersama-sama ya. Itu yang diharapkan agar supaya kasus COVID-19 ini semakin lama semakin bisa kita kendalikan. Oke, ini apakah melihat juga kecenderungan masyarakat yang masih acuh terhadap menjaga jarak seperti itu atau social distancing, physical distancing yang juga akhirnya peningkatan ini tampaknya bisa terus terjadi, Pak Edi? Ya, jadi kita harapkan dan kita terus sosialisasikan ya, baik dari Pak Presiden, Pak Gubernur, ya, Pak Wali Kota, ya, kemudian kita sendiri mensosialisasikan agar supaya kita menjaga jarak, ya, sosial ya, distancing atau physical distancing, agar supaya apa? Pasien-pasien yang positif dengan COVID ini tidak bisa menularkan ke orang lain, ya. Kan kita tahu bahwa penularan itu bisa lewat droplet, ya, bisa juga kita pegang HP, kemudian HP-nya dipegang oleh orang lain, ya, sehingga tertularkan virus COVID-19 ini. Jadi jaga jarak dan
yang sumber penularan harus benar-benar diisolasi. Oke, tadi saya singgung sedikit nih, Dokter Edi, terkait juga bahwa penyebaran melalui droplet seperti itu dari penderita sendiri dan bahkan bisa menempel di benda-benda yang disentuh oleh penderita atau yang positif COVID-19 seperti itu, Pak Edi. Betul, jadi satu lewat droplet ya. Yang kedua, kalau benda-benda ini tersentuh oleh pasien dan kita sentuh lagi, tentu virus itu ada di tangan kita ya. Oleh karena itu diharapkan kalau kita sudah menyentuh sesuatu ya, kita harus cuci tangan dengan baik ya, baik dengan air yang mengalir, dengan sabun atau dengan alkohol ya. Oke, terkait juga banyak masyarakat ketika mungkin melihat benda-benda di sekitarnya disemprot disinfektan. Apakah itu juga cukup efektif nih Pak? Terkait juga ketika mungkin ada droplet yang juga menempel di benda-benda tersebut nih Pak. Ya, itu adalah satu cara ya. Salah satu cara untuk menghindari penularan daripada COVID-19 ini ya. Tapi yang penting tadi ya ada sumber penularan dan jaga penularan ini dengan jaga jarak, itu yang terpenting. Di samping itu kita harus pakai masker, cuci tangan dengan baik ya. Dan kalau kita sudah pegang benda-benda yang diduga ya, itu kita bisa mencuci tangan atau membersihkan pakai alkohol. Oke, jadi salah satu caranya seperti itu tadi sebenarnya menggunakan disinfektan atau juga, tapi yang paling efektif adalah dengan mencuci tangan, menggunakan sabun mengalir, itu juga sudah cukup ya Pak? Itu paling bagus itu ya. Oke, tidak usah harus memborong hand sanitizer seperti itu. Nanti kalau diborong semua pasti habis. Oke, baik. Nah, melihat tentunya banyaknya masyarakat yang masih acuh terhadap social distancing seperti itu dan akhirnya juga mengharuskan pemerintah menetapkan PSBB atau juga pembatasan sosial berskala besar. Apakah ini juga terutama diharapkan dapat menjadi solusi untuk penurunan COVID-19 ini, Pak Edi? Ya, terima kasih. Ini dengan adanya PSBB tentu akan lebih keras lagi menjaga jarak itu ya. Yang tentu ini dikeluarkan oleh Pak Gubernur dalam rangka untuk menurunkan pasien-pasien COVID-19 di Jawa Barat ya. Juga di Bandung sendiri ya. Dengan demikian ya orang-orang terjaga ya. Yang benar-benar pasien COVID-19 harus diisolasi. Kemudian juga kita harus melakukan screening yang cukup besar agar supaya kita bisa mengetahui masyarakat yang terinfeksi dengan COVID-19 dan tentunya harus diisolasi juga. Nah ini kemudian yang ini diisolasi, kemudian masyarakat yang lain jangan kontak dekat dengan yang sudah terinfeksi ini dengan cara apa? Tinggal di rumah. Itu salah satu solusi yang paling penting ya. Jadi belajar di rumah, bekerja dari rumah dan lain-lain dari rumah. Oke, PSBB ini diharapkan bisa menekan angka tersebut ya Pak. Baik, kita akan tahan dulu Dokter Edi tentunya perbincangan kita, dan kita lebih lanjut juga ingin mengetahui sejauh mana sebetulnya kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu terutama terkait penanganan COVID-19. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.